menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau berkata di atas pujian.
memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatalah Engkau di atas pujian kami. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan Roh-Mu Bapa. Biar kami boleh dapat kekuatan baru Tuhan. Ketika kami pulang Tuhan, kami berbeda ketika kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami siapkan hati kami lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pimpin ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan memuji Tuhan, kita mau terima. Dengan pujian
kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan dimanapun kami berada, di situ mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selalu baik Tuhan. Kau selalu baik. Kau sangat baik. Engkau baik. Haleluya. Terasa berat
terjadi ketika kami di altar Tuhan. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam altar Tuhan, berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Yesus, kami rindu menikmati Tuhan hadirat-Mu. Kami rindu menikmati damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau Immanuel buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Siang hari ini Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami benih-benih Tuhan, biar itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan biar itu bekerja Tuhan di dalam kami Tuhan. Biar kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi terang buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pakai beliau lebih lagi Tuhan, biar ada kuasa pada urapan-Mu yang turun melalui beliau Tuhan, sehingga ketika firman dibagikan Tuhan, itu menjadi pedoman buat kami Tuhan, pegangan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ruangan ini, tutup bungkus tempat ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami dedikasikan waktu ini hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali menaikkan pujian dan syukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan, Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kita. Tentunya tidak lupa juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana, Bapak yang ada di NTT, NTB, bahkan kemarin hari di Jawa Timur, daerah Malang dan sekitarnya terjadi gempa, dan ada saudara-saudara kita juga yang mengalami gerejanya rusak karena benteng-benteng jatuh semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan Tuhan tentunya akan memberikan mereka penghiburan dan kekuatan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, jadikan Tuhan dominan dalam hidupmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hanya jadi dominan berarti kita masih ada ruang untuk kita mengambil sikap, mengambil keputusan. Tuhan tidak jadikan kita robot yang semua diatur, dikontrol oleh Tuhan. Dan kita punya hak sebagai manusia untuk mau ikut Tuhan, mau iring Tuhan, mau diatur oleh Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu saya katakan, jadikan Tuhan dominan dalam kehidupan kita. Secara rohani, bahkan saya mau katakan, jadikan Tuhan sepenuhnya mengatur kehidupan kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau dominan kan bersifat sangat menentukan, punya kekuatan, punya kemampuan untuk menentukan satu keputusan, satu sikap di dalam kehidupan, kalau itu keluarga ya di dalam keluarga, mempunyai kuasa, pengaruh. Kalau di dalam satu organisasi, dalam satu kelompok, wah ini orang dominan sekali. Dominan tapi memang bagus, ide-idenya bagus, keputusan-keputusan yang diambil bagus, itu bagus juga saudara. Karena kita butuh orang-orang yang seperti itu, yang berpikirnya bagus, cara mengambil keputusan juga bagus, punya pengaruh yang kuat. Nah kalau sekiranya Tuhan jadi dominan dalam hidup kita, Tuhan yang bersifat sangat menentukan di dalam kehidupan kita, Dia punya kuasa, Dia punya pengaruh yang kuat dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan saya percaya bahwa segala sesuatu tentunya akan baik. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Karena Tuhan itu segala keputusannya pasti memberi dampak kebaikan kepada kita. Firman Allah berkata tidak ada rancangan Tuhan yang
membuat rancangan kecelakaan yang dapat membahayakan kita, yang dapat membuat kita binasa dan lain sebagainya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera yang memberikan kehidupan kepada kita. Itulah rencana, itulah rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah saudara, di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, kitab Kolose pasal pertama ayat 17, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Saya baca dalam Tuhan Yesus, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berbicara tentang kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan, di mana firman berkata, Ia ada terlebih dahulu. Ia ada. Maka segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ada, lalu yang ada ini di bawah kuasa Dia. Jadi kalau saya pakai dalam konteks tema ini, Dia dominan. Ada. Lalu Dia menguasai yang ada ini. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah penting hari-hari ini kita mulai memberi ruang sebesar-besarnya untuk Tuhan mengatur di dalam hidup kita. Kita beri ruang sebesar-besarnya menjadi Tuhan yang menjadi dominan di dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa kita berada di satu zaman yang segala sesuatu begitu cepat bisa terjadi. Saya belum pernah, ketika saya sudah melek mata, sudah mengerti tentang kehidupan, saya belum pernah lihat satu bencana tiba-tiba satu provinsi dihajar. Yang satu dihajar dengan daerah tertentu dihajar dengan banjir bandang, di satu dihajar dengan ombak, dengan gelombang yang besar, banjir rob. Satu dihajar dengan angin kencang sampai gereja pun yang kokoh berdiri, angin yang kencang dapat merobohkan gereja. Bayangkan, biasa kan cuma banjir bandang perut satu provinsi, satu kecamatan, satu desa. Ini satu provinsi, bahkan bukan cuma satu provinsi, lintas negara. Dia hajar sekalian dengan Timor Leste, dia Nusa Tenggara Barat. Itu Pak Presiden sampai meneteskan air mata ketika melihat satu tempat di sana bagaimana keadaan yang terjadi. Ada begitu banyak korban jiwa. Itu air mata Pak Jokowi belum kering, sudah dengar lagi itu bencana. Itu gempa bumi yang terjadi di Malang dan sekitarnya. Jadi saya katakan keadaan sekarang itu terjadi dengan begitu cepat. Terjadi perubahan-perubahan yang tanpa kita sadar, bahkan orang-orang pintar, orang-orang yang mampu melihat keadaan yang ada dengan ilmu yang mereka miliki, terkadang mereka tidak prediksi, tidak dapat, tiba-tiba sudah terjadi. Nah, kalau begitu, kalau firman kata Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Segala sesuatu belum ada, Tuhan sudah ada. Saya ini masih lihat asli lupa saya. Nah, segala sesuatu berarti diatur, diciptakan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menciptakan sesuatu, maka firman Allah berkata, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Tuhan yang mengatur, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang berbuat, lalu Tuhan menguasai. Nah saudara, saya berbicara tentang kekristenan kita. Mari saudara, kita sadar betul bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Maka mari kita berjalan menurut firman Tuhan. Biarkan apa yang ada ini, manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini, maka biar Dia mengatur kita, Dia yang mengelola kehidupan kita, dan kita mau berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan. Jadikan Dia dominan dalam kehidupan kita, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kalau kita menjadikan Tuhan dominan dalam kehidupan kita, berarti kehidupan kita menjadi Tuhan, menjadi prioritas di dalam hidup kita.
Amin, saudara. Ini di dalam satu lingkaran Tuhan dominan. Berarti sesungguhnya kehidupan kita ini, kita juga memberikan prioritas di dalam kehidupan kita ini akan keberadaan Tuhan. Waktu kita, kehidupan kita, kita memprioritaskan Tuhan. Terkadang Tuhan jadi nomor sekian, saudara. Padahal seharusnya Tuhan dominan, tapi dominan di sini bukan otoriter. Terkadang Tuhan mungkin kecewa melihat kita. Katanya Tuhan dominan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mendapatkan bagian yang kecil. Jangan kita menjadikan Tuhan dominan dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan segala pergumulan, untuk menyelesaikan segala keperluan kebutuhan kita. Tuhan itu dominan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang di depan untuk memberkati, Tuhan di depan untuk menyelesaikan, Tuhan di depan untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika semuanya baik, Tuhan itu menjadi minoritas. Bagian yang nanti, bagian yang sisa-sisanya. Kita harus seimbang. Kalau Tuhan, kita izinkan Tuhan yang dominan dalam kehidupan kita, Dia yang mengatur, Dia yang memimpin, Dia yang menentukan dan lain sebagainya. Mari juga kita memberikan prioritas utama dari kehidupan kita buat Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang hanya karena hobi, saudara. Saya hobi badminton, sampai Tuhan pun saya lupa. Berdoa yang dipikirin hanya badminton. Apalagi, saudara, ada banyak hal yang dapat kita dapat mengganggu, dapat mengambil porsinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat 17 firman Allah berkata seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Lakukanlah segala sesuatu, tunjukkanlah kepada Tuhan apa yang kita lakukan, baik perkataan, perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Bukan kita sudah melakukan maunya kita, kepentingan kita, kesukaan kita, tanpa kita memikirkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan selalu tertuju kepada Tuhan. Ini berkenan gak kepada Tuhan ya? Ini menyenangkan gak ya di hadapan Tuhan? Oh, saya mau beri waktu dulu sama Tuhan, saya ingin menyenangkan dulu Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama saya, bukan karena maunya saya, bukan karena kepentingannya saya, dan lain sebagainya. Lakukanlah semuanya dalam nama Yesus. Lakukanlah semuanya ditujukan kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan dominan, biasa kan seperti kalau dalam kamus besar, orang dominan itu orang yang suka berkuasa, pengaruhnya besar, keputusannya biasa, orang dominan yang biasa, keputusannya yang selalu dipakai. Hampir selalu, sudah saya katakan, sidang ruang perdebatan. Yang kedua, Tuhan yang buat keputusan. Jadi kalau Tuhan yang dominan, kita cuma punya ruang sedikit untuk mengambil keputusan. Sedikit ruangnya. Nah, ini sedikit inilah yang terkadang terjadi di mana kita melawan Tuhan, menyingkirkan Tuhan dari pengaruh dalam kehidupan kita, pengaruh Tuhan dalam hidup kita.
Saudara lihat dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Kalau kita mau belajar dan kita menurut apa kata firman Tuhan, Salomo katakan seperti ini. Banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin, saudara. Jadi banyaklah rancangan dalam kehidupan manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Biarkan keputusan Tuhan. Jadi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai kuasa yang berotoritas dalam kehidupan kita, atau saya katakan Tuhan yang dominan dalam hidup kita, maka biarkan Tuhan yang selalu memberi keputusan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang manusia seperti ini. Ketika mau menentukan satu kebijakan, tidak melibatkan Tuhan. Ketika kebijakan itu gagal, Tuhan yang disalahkan. Benar atau benar, saudara? Bahkan terkadang kita sudah mendapatkan, kalau dalam suara hati kecil, atau orang suka katakan Roh Kudus berbicara, sudah berbicara kepada kita. Enggak, kayaknya itu bukan suara Tuhan, itu dia. Kita lawan, kita ambil keputusan kita sendiri. Nah, ketika terjadi kegagalan, Tuhan yang disalahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kalau kita tempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai kuasa, sebagai pengambil keputusan, maka saya yakin dan saya percaya, ketika Tuhan memberikan keputusan sesuai dengan apa yang kita doakan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kekecewaan atau mengalami kegagalan. Itu pasti, saudara. Itu suatu keyakinan yang harus kita pegang teguh, bahwa kalau Tuhan yang kasih keputusan, maka kita akan mendapatkan suatu situasi, satu keadaan yang pasti baik dari kebijakan, dari keputusan yang kita turuti. Begitu orang tua sudah bilang, kalau mau cari jodoh berdoa. Jangan cuma lihat karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia banyak duit. Berdoa, tanya sama Tuhan. Kenapa? Karena menjalaninya tidak gampang. Ketika kita sudah ambil keputusan, itu tidak bisa diubah-ubah lagi, saudara. Di dalam segala hal dalam kehidupan kita, mari kita bertanya kepada Tuhan. Saya sebenarnya orang yang banyak kali tidak bertanya kepada Tuhan ketika mengambil keputusan. Sebab itu banyak kali kecewa. Tapi karena keputusan saya tidak bisa salahkan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni deh Tuhan, saya sudah gagal. Tuhan ampuni, ini kebijakan saya ini sangat tidak menguntungkan. Kalau istri saya kadang-kadang kalau saya sudah mulai buat rencana, dia mulai ketawa. Karena banyak kali gagalnya, saudara. Cuma karena emosi saja kadang-kadang. Bukan karena banyak kali, bukan kadang-kadang. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah salahkan Tuhan karena kebijakan yang saya ambil. Karena kalau menyesalkan di belakang hari, aduh Tuhan, coba ya, saya tidak ikut egonya saya tidak ikut emosinya saya. Coba saya bertanya kepada Tuhan, kemungkinan lain ceritanya. Yang berikut, saudara, yang ketiga, yang terakhir, kalau kita jadikan Tuhan dominan dalam kehidupan kita, yang berkuasa, pengaruh Tuhan, kita mengikuti pengaruh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala keputusan, maka berarti kita melepaskan hak kita. Nah, ketika kita melepaskan hak kita, bukan lagi Tuhan sebagai dominan dalam kehidupan kita, maka Tuhan menjadi otoritas pengambil keputusan yang mutlak dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Di tingkat di mana segala sesuatu keputusan mutlak di tangan Tuhan. Dia bukan lagi dominan, tetapi Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan kita.
dia berkembang sampai ke sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 39 dalam Matius pasal 28 ayat 39, firman Allah berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit dari Yesus di taman Getsemani, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara lihat, hak sepenuhnya Yesus serahkan kepada Bapa di surga. Kalau manusia bilang, "Tuhan, bolehlah Tuhan, ini bagus Tuhan, Tuhan tolong, kiranya kalau saya belum berhasil, saya bisa melewati semua ini, Tuhan, pokoknya Tuhan, saya akan tunjukkan kesetiaan saya kepada Tuhan. Jangankan bangun gereja 2 lantai, saya akan bangun gereja 4 lantai Tuhan." Teman saya ada ambil sampai stres, Pak Pendeta, dia ajak di satu tempat, "Pak Pendeta berdoa ya Pak Pendeta, ini lahan saya mau jual. Kalau sudah laku Pak Pendeta, saya akan berikan gereja Pak Pendeta." Itu lahan besar sekali sudah, di daerah Tol Timur sana. Saya yakin pendeta berdoa sungguh-sungguh, bukan karena ada embel-embel di sana. Tapi ketika laku, baru pikiran itu mulai jalan. "Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. So laku itu tanah." Tadinya berdoa sungguh-sungguh supaya tanah itu laku, hatinya belum ke sana, saudara. Tapi pas lakunya itu yang berat, saudara. Itu setan mulai kasih, "Kan kemarin dijanjiin." Itu di telepon saya sudah tidak bisa, saudara. Ya mungkin tadi salah juga itu. Memang sudah mau laku, rupanya waktunya laku, tapi terlanjur janji. Langsung di telepon dimatiin. Nah, si pendeta jadi ganggu dengan perasaan bayani, sudah mau satu tempat ini dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus berbeda, saudara. Sepenuhnya dia berkata, jikalau sekiranya mungkin Tuhan, biarlah cawan ini berlalu. Dan kalau tidak, biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, ayat 42 yang lebih tegas lagi saya katakan, di mana Yesus menaruh otoritas sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah lihat ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Luar biasa. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya. Di mana Yesus berkata, "Oke, tidak apa-apa, ini tidak bisa lalu, memang harus saya minum." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sudah katakan, tidak ada rencana Tuhan yang akan mengecewakan kita. Tidak ada rencana Tuhan yang akan membuat kita hancur. Tidak ada ruang yang dimana ketika Tuhan dominan, Tuhan berkuasa, Tuhan mengatur di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan buat, akan membuat kita mengalami kehancuran, kegagalan, kebinasaan. Tidak. Yesus memang mengalami rasa hal yang pahit. Yesus mengalami suatu keadaan yang berat dalam hidupnya. Yesus mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat, bahkan firman Allah berkata, peluhnya, keringatnya seperti darah, keluar seperti butir-butir darah. Saking berat pergumulannya. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di atas kayu salib, Yesus dipermuliakan. Di atas kayu salib, Yesus dapat membawa keselamatan bagi dunia ini. Di atas kayu salib, saudara dan saya dapat ditebus, dapat diampuni dosa-dosanya. Saya mau mengajak saudara, mari hari-hari ini kita mau izinkan Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang dominan untuk mengambil keputusan.
Dia yang dominan untuk mengatur kehidupan kita. Jadikan dia sampai pada akhirnya kita menuju pada titik di mana sepenuhnya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tidak lagi ada bagian yang tersisa. Sepenuhnya, bukan lagi dominan, tapi sepenuhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita menuju pada manusia yang sempurna, pada gereja yang sempurna, di mana segala sesuatu berjalan di dalam firman Tuhan. Tuhan itu luar biasa. So, tundukkan kepala saudara. Tidak mudah, saudara. Yesus sebagai manusia yang sempurna, dia sebagai Allah yang sempurna. Saudara melihat, dia merasakan kepedihan yang luar biasa. Nah, apalagi kita manusia, yang penuh dengan kelemahan, apalagi kita manusia yang penuh dengan segala kekurangan yang ada. Saya mau katakan kepada saudara, tentunya tidak enak. Tentunya hal itu sangat membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar, kita mau tunduk. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, jadilah menurut mau-Mu Tuhan. Engkau Allah berkuasa. Engkau Allah berkuasa. Engkau menyatakan kuasa-Mu. Engkau menyatakan mujizat-Mu. Engkau menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib. Tapi Tuhan, saya lagi sakit loh Tuhan. Ini tidak enak Tuhan. Ini betapa tidak menyenangkan. Biarkan Tuhan berotoritas dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan yang dominan dalam kehidupanmu, maka berarti Tuhan merasakan apa yang engkau rasakan. Dan Tuhan mau menolong engkau dan Tuhan mau memberkati. Tuhan, hari-hari ini berat loh Tuhan. Hari-hari ini mana tiba-tiba terjadi bencana. Oh, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Saya mau katakan, biarkan Tuhan jadi dominan, berotoritas dalam kehidupanmu. Di mana engkau akan melihat bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati engkau.